apa nih Lutfi ya. Terus hasil rekornya nanti diupload. Ya, silakan dimulai kepada anggota kelompoknya untuk presentasi hari ini. Ini kelas Palembang. Palembang, Bu. Oke, Palembang. Ya, silakan presentasi karena sudah siap PPT, langsung aja share screen, presentasi dan nanti lanjutkan diskusi learning ya, silakan. Baik, Bu. Siap, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode-metode pembelajaran pada PAUD. Baiklah, saya sebagai moderator pada hari ini dan anggota kelompoknya yaitu Lutfiah dan saya sendiri yaitu Sari Mufidah. Pertama-tama akan dibacakan oleh Lutfiah. Kepada Lutfiah dipersilakan untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran anak usia dini. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Secara umum, pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai pendidikan yang dianjurkan. Melalui pendidikan prasekolah, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap. Ini yang presentasinya kecil sekali Bu dengar ya. Ya, ditambah lagi volumenya. Say. Sudah, Bu? Volumenya. Ya, silakan. Melalui pendidikan prasekolah, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya antara lain agama, intelektual, sosial, emosi, dan fisik. Juga memiliki dasar-dasar akidah yang harus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan. Selain itu, anak diharapkan menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan positif. Secara garis besar, terdapat 5 fungsi utama pendidikan prasekolah, yakni fungsi pengembangan potensi, fungsi penanaman dasar-dasar akidah dan keimanan, fungsi pembentukan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan, fungsi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan, fungsi pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif. Karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini. Anak belajar melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Anak belajar secara alamiah. Macam-macam metode pembelajaran anak usia dini. Ceramah, bermain peran, pariwisata, bercerita, bernyanyi, praktik langsung, penugasan, bercakap, demonstrasi, eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, dan latihan. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran anak usia dini, yaitu ceramah. Kelebihan dari metode ceramah,
adalah banyak materi dapat disampaikan pada proses pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah sifatnya hanya satu arah, sehingga tidak mendorong anak untuk aktif dan kreatif. Selanjutnya, bermain. Kelebihan metode ini adalah dapat mendorong minat anak untuk belajar dengan bermain. Anak biasanya tidak menyadari bahwa ia sedang belajar sesuatu, sebab yang menjadi fokus utama mereka adalah ketertarikan terhadap bermainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila metode ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka ada kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, sebab anak terlalu larut dalam proses bermain, apalagi misalnya guru kurang memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran melalui metode ini. Bercerita, kelebihan metode ini adalah dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, karena anak sangat senang dengan bercerita-cerita. Sedangkan kelemahannya yaitu dalam pembelajaran ini biasanya guru lebih dominan sehingga peran aktif anak sedikit terbatas. Oleh karena itu, guru harus mampu mengkolaborasikan metode ini dengan metode-metode yang lainnya seperti tanya jawab dan bernyanyi. Selanjutnya yaitu bernyanyi. Kelebihan metode bernyanyi antara lain dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Anak-anak biasanya sangat senang bernyanyi, sehingga pembelajaran melalui metode bernyanyi sangat disukai anak. Sedangkan kelemahannya yaitu metode bernyanyi, kalau dilakukan tanpa diikuti metode-metode lainnya, maka tujuan pembelajaran yang dicapai sedikit terbatas. Misalnya, hanya mengembangkan kecerdasan musik saja. Selanjutnya yaitu bercakap. Dalam metode ini terkandung beberapa kelebihan, yaitu anak didorong untuk lebih aktif dalam menjawab dan bertanya, sehingga dapat merangsang kemampuan berpikirnya. Sedangkan kelemahannya yaitu biasanya hanya anak-anak yang aktif dan mempunyai kecerdasan yang lebih baik saja yang mampu menjawab dan bertanya. Dalam hal ini, guru harus mampu mengelola pembelajaran melalui metode tanya jawab dengan baik, sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan untuk menjawab dan bertanya. Selanjutnya, karya wisata. Kelebihan metode ini adalah siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna bagi anak. Misalnya, kunjungan ke panti asuhan, pasar, bank, dan lainnya. Sedangkan kelemahannya yaitu untuk rekreasi biasanya lebih dominan, sehingga proses pembelajarannya tersisihkan dari memerlukan biaya sehingga memberatkan orang tua anak. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Sarinufida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pada hari ini, yaitu praktik langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pembelajaran lebih bermakna, sebab anak secara langsung dapat mempelajari dan memecah. Kelemahannya yaitu kadang membutuhkan biaya yang cukup besar, khususnya dalam praktek langsung terhadap alat-alat tertentu. Dan jika tanpa bimbingan secara baik, biasanya ada anak-anak yang mengalami kesulitan dan tidak mendapatkan bimbingan dengan benar dari gurunya. Berikutnya yaitu bermain peran. Bermain peran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu anak dapat menghayati peran yang ia lakukan, sehingga anak dapat mengambil nilai baik dan buruk dari peran-peran tersebut. Sedangkan kelebihannya yaitu memerlukan waktu yang banyak, karena anak tidak akan langsung memahami peran yang akan dilakukannya, dan memerlukan kesabaran dan ketekunan guru dalam membimbing anak melakukan metode bermain peran. Yang selanjutnya yaitu penugasan. Penugasan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu
Dengan metode penugasan, terutama tugas di rumah, anak lebih terdorong untuk belajar di rumah. Dan dengan adanya tugas di rumah, aktivitas anak akan lebih positif. Sedangkan kelemahannya adalah kadang kalau tugas itu terlalu banyak, akan memberikan beban untuk anak dan mengurangi jam bermainnya. Selanjutnya yaitu demonstrasi. Demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode ini adalah anak melihat dan mengalami langsung proses terjadinya sesuatu atau proses membuat sesuatu. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan dalam mendemonstrasi pembuatan sesuatu. Berikutnya, yaitu eksperimen. Eksperimen juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini adalah anak dapat melakukan secara langsung apa yang dia pelajari. Contohnya melakukan pembuatan sesuatu. Dan kekurangannya yaitu metode ini juga cenderung membutuhkan alat-alat yang dalam eksperimen. Selain itu, guru harus benar-benar memperhatikan setiap anak dalam melakukan eksperimennya. Selanjutnya, diskusi. Kelebihan metode ini adalah anak dapat bertukar pendapat dengan temannya mengenai apa yang dia pelajari dan mendorong anak untuk bersosialisasi dan mengembangkan aspek-aspek sosialnya. Sedangkan kekurangannya adalah kadang anak tidak fokus pada apa yang dia pelajarinya. Seringkali mereka sibuk dengan dirinya sendiri atau di luar tugasnya. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam memecahkan masalah yang ia hadapi. Kekurangannya yaitu seringkali anak tidak memahami langkah-langkah sehingga masalah tidak berhasil dipecahkan. Yang terakhir, metodenya yaitu latihan. Dan metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, anak dapat melatih kemampuannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Biasanya, latihan dilakukan berulang-ulang sampai anak menguasai materi latihan tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah kadang anak menjadi bosan, apalagi anak-anak yang berbakat dan cerdas. Latihan yang dilakukan berulang-ulang akan membuatnya bosan dan frustasi. Baiklah, itu saja materi dari kami. Dan saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi pada hari ini mengenai metode-metode pembelajaran pada PAUD. Kesimpulannya yaitu yang pertama, anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Yang kedua, terdapat beberapa metode yang biasa diterapkan pada anak usia dini. Antara lain, bermain, bercerita, bernyanyi, bercakap, atau dialog dengan tanya jawab, karya wisata, praktik langsung, bermain peran atau sosiodrama, penugasan, dan metode lainnya yang dianggap mampu mendorong pembelajaran anak usia dini sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu tidak satupun metode pembelajaran yang lebih unggul daripada yang lainnya. Semua metode baik asal semua sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan ketersediaan sarana belajar anak. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi di era ini. Oke, baik ya. Terima kasih atas kelompok Palembang ya, kelas Palembang yang telah mempresentasikan hari ini materinya. Sudah membuat materi dan PPT dan sudah memaparkan melalui Zoom ini ya. Nah, namun di sini kalau dilihat materi kita apa? Model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran ya? Halo?
Model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran. Hari ini kan masih pertemuan 11 ya. Untuk metode pun nggak ada materi kita untuk metode. Namun di dalam model nanti boleh dibahas terkait dengan metode-metode pembelajaran. Tapi di sini belum ada sedikit pun yang dibahas terkait dengan model-model pembelajaran. Karena model pembelajaran itu berbeda dengan metode pembelajaran. Yang dibahas tadi adalah metode, ada banyak sekali metode yang digunakan, mulai dari metode bercerita, ya, kemudian metode bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, ya, metode banyak sekali metode yang sudah disampaikan tadi. Tapi model-model pembelajaran belum disampaikan seperti itu, ya. Baik, jadi model pembelajaran ya ada banyak sekali ya, ada banyak sekali model-model pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak usia dini. Namun berdasarkan permen ya, kurikulum berdasarkan kurikulum 2013 ada 4 model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAUD. Namun sebelum mengetahui apa itu model-model dari model pembelajaran itu, Blair dan Sen tahun 2002 bahwa model pembelajaran itu adalah menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran di dalam kelas dalam setting pengajaran. Ibu, ini ya, silakan nanti dicatat. Mahasiswa mencatat apa yang disampaikan, ya. Tidak ada yang hanya mendengarkan saja, oke? Nah, jadi model pembelajaran, Ibu ulangi ya, model pembelajaran menurut Ziegler dan Sen tahun 2002 bahwa model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, ya. Nah, Murata ini berpendapat bahwa model pembelajaran itu ialah model yang mengarahkan guru dalam merancang pembelajaran untuk membantu anak guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kalau kita misalnya sebagai manusia, mahasiswa, model itu apa? Gaya, style ya. Style, gaya, bentuk. Kalau mahasiswa jilbabnya ada yang berbeda, setiap mahasiswa beda-beda jilbabnya. Ada yang pakai jilbabnya dililit-lilitkan ke leher gitu ya. Kemudian ada yang pakai bergo gitu ya. Kemudian ada yang pakai hijab, bermacam-macam jilbabnya. Kemudian style bajunya, model bajunya juga bermacam-macam. Ada yang gamis, ada yang kaos, ada yang kemeja. Kemudian ada yang senang pakai rendah-rendah gitu dah. Ada yang senang pakai tunik gitu ya. Nah, itu namanya model. Ya, itu namanya model pakaian. Nah, sekarang kalau dalam pembelajaran, model itu adalah bagaimana guru mencapai pembelajaran. Nah, bisa ya dipahami apa itu model pembelajaran. Jadi ingat saja, kalau model itu adalah suatu settingan pembelajaran, ya, suatu tata, pedoman, bagaimana bentuk pembelajaran itu akan kita lakukan pada hari itu. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi para ahli yang mengatakan nih, menurut Mosfall tahun 2005 ya, katanya bahwa model pembelajaran itu adalah suatu acuan pada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuan, kemudian ada sintaksinya, kemudian ada lingkungannya, kemudian bagaimana sistem pengelolaannya. Nah, lingkungan ini ya mungkin bisa seperti lingkungan sekitar halaman sekolah, bisa dijadikan sebagai sumber belajar, itu termasuk model pembelajaran, di setting
kemudian disetting pembelajaran di luar kelas menggunakan bahan-bahan dan sumber belajar yang ada seperti daun-daunan, ya, kemudian bebatuan, pasir, seperti itu. Nah, nanti bagaimana guru mengelolanya? Gitu. Jadi kita simpulkan dari beberapa teori itu bahwa model pembelajaran adalah suatu sistem atau pola yang digunakan guru sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan adanya kontrak kerja antara guru dan anak. Nah, jadi guru dan anak sama-sama mensepakati terlebih dahulu aktivitas yang dilakukannya, ya. Nah, kemudian, itu definisi dari model pembelajaran. Jadi harus tahu, harus bisa membedakan. Tadi yang dijelaskan metode. Nah, metode itu apa? Tadi dijelaskan oleh kelompok. Nah, silakan dibaca lagi apa itu metode, ya. Tentu saja berbeda dengan model pembelajaran. Kemudian dilanjutkan ada nih ciri-ciri model pembelajaran. Ya, ada ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri itu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan karakteristik. Anisha berbeda ciri-cirinya dengan Hami. Kemudian berbeda juga ciri-cirinya dengan Della. Nah, dari belakang saja misalnya nanti kita ketika tatap muka, ya, dari belakang saja, oh itu Bu Ayu. Nah, sudah itu namanya ciri-ciri, karakteristik. Dari bicaranya saja tadi Bu masuk, ya, masuk langsung berbicara, oh itu Bu Ayu suaranya. Nah, gitu. Nanti ketika Galuh misalnya berbicara, itu suaranya Galuh, tanpa melihat wajah pun itu sudah bisa diketahui gitu. Itu namanya ciri. Nah, gitu ya. Jadi di dalam model pembelajaran ini juga ada namanya ciri atau karakteristik. Ya, menurut Edward dan Hammer tahun 2006 ada ciri-ciri model pembelajaran. Ya, ada 6 ciri model pembelajaran kata Hammer dan Edward ini. Yang pertama, rasional dan teoritik. Rasional itu apa? Rasional? Apa rasional? Halo? Bisa didengar suara Ibu? Ya, yang dapat diterima oleh nalar. Terus kemudian apa lagi? Siapa nih yang menjawab? Rahma, Bu. Ya, Rahma. Apa lagi? Rasional. Halo? Ada yang lain yang bisa? Apa bedanya rasional dengan logis? Kata orang, kita harus berpikir rasional dan logis. Nah, logis apa logis? Halo? Alasan seseorang untuk percaya, Bu. Alasan seseorang untuk percaya. Terus apa lagi? Ini 40 menit ya, nanti kita join lagi ke sini ya. Terus apa lagi? Yang masuk akal. Ya, siapa nih yang menjawab yang masuk akal? Laila, Bu. Nurlaila, logis katanya masuk akal. Terus apa lagi? Jadi rasional itu adalah berdasarkan alam. apa? Berdasarkan hukum alam, Bu. Nah, rasional itu berdasarkan kepada hasil, ya, hasil-hasil yang sudah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu yang dapat diterima secara akal sehat. Ya, kalau misalnya kita sholat sambil jungkir balik kan itu tidak rasional namanya, karena tidak ada berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Gitu juga dengan model pembelajaran ini. Kalau model pembelajaran kita buat anak belajar di atas angin, itu kan tidak rasional, tidak masuk akal gitu ya. Nah, jadi rasional teoritik yang logis ini maksudnya kita harus berlandaskan kepada Hukum alam. Hukum alam. bukan hukum alam sayang, bukan hukum alam, tapi rasional teoritik yang logis itu kalau kita di pendidikan anak usia dini, landasan kita apa? Kurikulum
kurikulum 2013. Kurikulum itulah sebagai pedoman kita untuk menyusun atau men-setting pembelajaran. Itu namanya yang teoritik dan logis. Nanti baru disesuaikan dengan kondisi kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Ya nggak mungkin lah kita menghadirkan kebun binatang di dalam kelas gitu kan, nggak bisa. Tapi dengan secara rasionalnya bisa bagaimana caranya menggunakan alat permainan edukatif multimedia, misalnya menggunakan menggunakan video conference atau menggunakan video YouTube misalnya ditayangkan di dalam kelas untuk melihat bagaimana suasana di kebun binatang, seperti itu. Itu namanya rasional. Kan nggak mungkin kita menghadirkan harimau di dalam kelas, ya, kemudian gajah, kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi rasional itu adalah yang masuk akal, ya, kemudian bisa diterima dengan akal sehat. Nah, itu dalam ciri itu dan mengacu kepada kurikulum 2013. Ya. Nah, itu ya yang ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apa dan bagaimana anak belajar merupakan landasan pemikiran. Nah, ini sangat penting sekali karena anak itu bukan belajar. Anak itu adalah bermain sambil belajar. Ya, anak bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain, atau terbalik, atau gimana sih teorinya? Kan kita anak usia dini nih, atau anak belajar sambil bermain, atau anak bermain sambil belajar. Nah, jadi teorinya jangan dibalik. Jadi sebenarnya anak itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Coba teorinya. Halo? Anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kalau belajar sambil bermain ini nih contohnya, mahasiswa nih sambil dengar ibu menjelaskan, bisa dengar musik, bisa namanya muter-muter headset misalnya gitu. Nah, itu bermain namanya, belajar sambil bermain. Kalau anak-anak apa? Anak bermain sambil belajar. Jadi memang konteks dari awalnya itu adalah bermain. Nah, dalam bermain itulah anak nanti ada makna. Nah, makna yang diperolehnya, contohnya bermain masak-masakan. Nah, apa sih maknanya ketika dia bermain masak-masakan? Kalau orang dewasa kan, main terus. Nah, tapi ada makna di dalam situ. Dia bisa mengaduk-aduk masakannya dengan sendok. Nah, itu melatih apa? Motorik halus. Kemudian dia berkomunikasi dengan temannya, itu apa? Bahasa. Kemudian dia menghitung ada berapa sendok nih makanan yang dibuatnya. Nah, itu kognitif. Ya kan, kemudian dia ada ngambil daun dulu untuk dimasak, lari keluar, kemudian lari lagi ke dalam, itu apa? Motorik kasar, ya kan. Nah, kemudian seni, dia sambil bernyanyi, ya, sambil bermain masak-masakan itu dia menyanyi, misalnya, itu seni. Atau misalnya dia menggabungkan ada warna merah, warna hijau, ya, kemudian warna pink. Nah, itu dia udah termasuk seni, mencampurkan warna. Gitu. Jadi dia bermain sambil belajar. Ya. Nah, jadi jangan salah makna. Jadi ketika anak bermain itulah dia mengambil makna belajarnya. Tapi permainannya harus bermakna. Tidak boleh bermainnya yang membahayakan, atau guru misalnya memberikan anak-anak ini belajarnya yang benda-benda tajam seperti pisau misalnya gitu ya, atau alat-alat yang runcing, jarum kecil gitu. Nah, itu kan membahayakan si anak. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi ciri yang model pembelajaran kedua menurut Edward dan Ham, belajar merupakan landasan pemikiran ya. Contohnya berarti anak bermain sambil belajar. Jadi harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar pada anak usia dini, kan sudah dibahas juga sebelumnya, ya kan? Nah, kemudian diperlukan tingkah laku mengajar agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sangat perlu sekali bagaimana si guru mengajar kepada anak, itu mengajarnya tidak paper and pencil seperti anak SMA, SMP. Kalau anak SMA, SMP kan mengajarnya
bisa dijelaskan di papan tulis, kemudian anaknya disuruh diberikan tugas, bukan seperti itu. Nah ya, jadi model pembelajaran di anak usia dini ini yang tadi kita jelaskan bahwa prinsipnya adalah bermain. Nah itu harus dijelaskan dengan sesuai dengan tingkah lakunya. Sikap guru dengan anak itu harus harus memiliki, ya, guru dan anak itu harus memiliki ikatan batin yang kuat seperti itu. Jadi tidak ada antara guru dan anak itu saling seperti orang dewasa, ya, saling jelek-jelekkan atau misalnya gak suka sekali sama anak itu. Nggak boleh seperti itu kalau seorang guru, ya. Nah, jadi harus diperlukan itu tingkah laku bagaimana, karena kan guru itu sebagai tenaga pengajar yang profesional, memiliki empat kompetensi, ya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi dalam model pembelajaran ini tingkah laku itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian diperlukan lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kalau sekarang di masa pandemi ini lingkungan belajar yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya, si guru harus bisa menciptakan, ya, memberikan informasi kepada orang tua bahwa anak ini bukan diberikan tugas belajar. Boleh kalau di dalam pendidikan anak usia dini, misalnya sekarang dalam 1 minggu diminta anak untuk bereksperimen mencampurkan warna atau membuat gunung meletus. Nanti si guru yang memberikan rancangan bagaimana langkah-langkahnya, bahannya apa saja, dan bagaimana cara melaksanakannya. Guru yang memberikan ke orang tua. Nanti orang tua bersama anak mencobakan. Dan itu tidak harus di hari itulah dikerjakan. Boleh rentangnya misalnya 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi tidak boleh memaksa, apalagi zaman sekarang pandemi ini tidak boleh memaksa anak. Nanti anak jadi stres. Kan banyak, ya, ditemukan bahwa anak-anak yang stres, ada yang bunuh diri juga gara-gara sekolah online gitu. Pernah enggak dengar berita itu? Nah, jadi itu sangat membahayakan. Ada orang tua yang tega bunuh anak, yang marah-marahi anak gara-gara gurunya banyak memberikan tugas kepada anak. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi lingkungan belajar itu harus disetting sedemikian rupa senang, ya, kemudian belajarnya bermainnya dengan gembira, tidak secara terpaksa, tidak sampai merengut-rengut, ya. Kalau kayak mahasiswa semester 1 kemarin dikasih tugas banyak sekali merengut, baru semester 1 udah banyak tugas aku. Nah, itu bahaya sekali, ya. Nah, jadi di dalam model pembelajaran ini sangat diperlukan setting lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran yang dicapai itu tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik, ya. Kemudian menurut Wadanamer itu model pembelajaran itu cirinya harus berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Nah, ini tentu saja kita sebagai seorang guru, seorang guru PAUD harus mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan bidang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, ya, prinsip-prinsipnya, kemudian teori belajar anak usia dini, bagaimana anak usia dini ini belajar itu perlu diketahui. Tidak mau diem, ya, terus lari-larian sana kemari. Nah, tidak bisa konsentrasi si anak ini. Nah, itu kita evaluasi. Apakah model yang kita gunakan itu tidak cocok dengan usia anak, atau model yang kita gunakan itu terlalu monoton, ya, sehingga bosan si anak-anak ini. Kan anak usia dini itu ada batas konsentrasinya, ya, kurang dari 30 menit. Setelah 30 menit itu dia sudah mulai buyar.
ya mulai nih ganggu teman di samping, nyubit ini, ada aja nanti yang diceritakannya gitu ya. Nah, jadi sebagai evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru harus mampu untuk memilih model pembelajaran yang tepat bagi anak, kemudian juga harus memperhatikan kondisi anak, ini yang sangat penting. Anaknya sakit, sudah lemas, kemudian pucat, dipaksa juga untuk mengerjakan tugas, semua harus selesai, pokoknya ini harus diselesaikan dulu ya. Nah, itu memaksa anak namanya, dia harus diperhatikan ya. Atau misalnya di kelas itu anak-anaknya ribut ini, tapi harus dipaksa, itu berbahaya sekali. Jadi guru harus memberikan dulu semacam ice breaking. Ice breaking kepada anak misalnya dengan tepukan, dengan nyanyian, atau dengan gerakan-gerakan yang lain, sehingga konsentrasi anak kembali fokus ke depan, baru kemudian disampaikan lagi apa yang dimaksud oleh si guru gitu. Jadi tidak bisa, wah anak diam, capek, habis suara si gurunya, kalau gurunya menyuruh anaknya diam semua, ya. Nah, tapi kalau dengan menggunakan metode yang bervariasi tadi, ada bercerita, ya, ada eksperimen, ada yang lain-lain, itu anak akan tertarik seperti itu. Jadi harus diperhatikan bagaimana gaya belajar anak, kemudian kondisi anak, bahan belajar, sumber-sumber belajar itu harus sangat diperhatikan untuk agar menunjang keberhasilan anak. Keenam, aspek bidang pengembangan itu dapat terstimulasi dengan baik, seperti itu ya. Oke, lanjut masuk ke macam-macam model-model pembelajaran. Ini mahasiswa harus paham sekali, karena model-model pembelajaran ini akan dibahas sampai nanti ke semester 7, tetap akan dibahas model-model pembelajaran ini. Jadi, mulai sekarang silahkan pahami sekali apa itu macam-macam model pembelajaran, ya. Jadi di Indonesia perencanaan pembelajaran itu banyak, ada seperti nanti ada mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran ini nanti ada model pembelajaran yang diterapkan. Jadi kita mulai dari penyusunan model pembelajaran ini pada anak ini didasarkan pada perencanaan program di sekolah gitu ya. Kalau di Indonesia itu perencanaan program program pembelajaran itu ada seperti program semester, kemudian ada rencana kegiatan mingguan, ada juga rencana kegiatan harian namanya RKH. Ada prosen, kalau disingkat itu ya, ada prosen, ada RPPM, ada RPPH. Ya. Nah, gitu. Kalau Ibu lihat nggak ada nih yang mencatat, ya semuanya mendengar saja, nanti lewat saja gitu apa yang Ibu sampaikan, ya. Nah, jadi kalau bisa dicatat materi apa yang disampaikan, karena kita tidak bertatap muka, kemudian juga terkadang dengan kesibukan dosen-dosen dengan penelitian dan pengabdian tidak bisa menjelaskan secara langsung seperti ini, gitu ya. Kita melalui e-learning itu terbatas sekali, jadi ya manfaatkan kesempatannya, gitu ya. Nah, terus kemudian ada 3 tadi ya. Perencanaan pembelajarannya ada prosen, program semester, ada RKM untuk rencana kegiatan mingguan, dan ada RKH, rencana kegiatan harian. Jadi model pembelajaran itu gambaran yang konkret yang dilakukan antara guru dan anak sesuai dengan kegiatan harian. Oke, jadi model-model pembelajaran ini nanti digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di kegiatan awal, kegiatan inti, maupun di kegiatan akhir, ya. Nah, jadi model-model itu adalah seperti yang pertama, model pembelajaran klasikal. Silakan dicatat, ya, model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal menurut Milligan tahun 2017 adalah pola kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, di mana dalam waktu yang sama. Jadi pembelajaran klasikal itu dilakukan pada seluruh anak dalam satu kelas dalam waktu yang sama. Jadi pembelajaran klasikal ini seorang guru nanti mengelola kelas dan mengelola pembelajaran
dengan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terselenggaralah kegiatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Jadi model pembelajaran klasikal ini digunakan di taman kanak-kanak itu secara terbatas. Kalau dulunya yang pada awalnya secara terbatas dan kurang memperhatikan minat individu, itu kekurangan dari model pembelajaran klasikal ini, karena dia di pembelajaran model klasikal ini menganggap semua anak itu bisa. Jadi untuk yang individu-individu yang tidak bisa itu sulit guru untuk mendeteksinya, seperti itu. Namun pada pembelajaran model klasikal ini sekarang juga sudah mulai banyak ditinggalkan karena banyak model-model yang lain yang digunakan oleh sekolah, seperti itu. Ya, jadi model klasikal ini yang biasa diterapkan oleh guru-guru yang dari pagi sampai dari awal ya, kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutupnya semuanya sama. Tidak ada berubah, anaknya duduk aja di tengah-tengah seperti itu, berkumpul semuanya, mengerjakan tugas di situlah, tanya jawab di situlah, diskusi di situlah, bercerita di situlah. Nah, itu namanya pembelajaran klasikal. Oke? Nah, kemudian yang kedua ada model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Ya, halo, masih bisa didengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Jadi menurut Milligan, model pembelajaran kelompok dengan pengaman ini adalah pola pembelajaran di mana anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini banyak sekali digunakan ya. Dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak yang sudah menyelesaikan tugas lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain sejauh di kelompok tersebut tersedia tempatnya. Nah, jadi di dalam satu kelompok itu misalnya kelompok A aktivitasnya mencampur warna, kelompok B aktivitasnya finger painting, kelompok C aktivitasnya adalah menyusun balok ya, membentuk plastisin seperti itu. Nah, nanti ketika si kelompok A ini sudah ada anaknya yang selesai tugasnya di mencampurkan warna, nah, dia boleh berpindah ke finger painting seperti itu ya. Nah, atau dia berpindah ke membentuk dari plastisin. Nah, boleh itu dilakukan selagi di kelompoknya itu masih tersedia tempat dia untuk bermain. Nanti kalau dia pindah ke tempat plastisin, misalnya ternyata plastisinnya masih digunakan oleh temannya, itu belum bisa dia berpindah. Jadi dia harus bersabar untuk menunggu teman-temannya yang lain selesai terlebih dahulu gitu. Namun apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu. Jadi guru juga menyediakan tempat yang kosong untuk anak tadi. Jadi jangan ada anak yang diem. Jadi itulah namanya kegiatan kelompok dengan pengaman. Jadi tadi kan ada 3 kelompok nih ya, yang lagi beraktivitas. Jadi guru menyiapkan satu kelompok dengan pengaman. Contohnya aktivitasnya di pengaman ini adalah menyusun balok. Nah, tadi kan ada aktivitas yang pertama mencampur warna, kedua finger painting, yang ketiga membentuk dari plastisin. Nah, kelompok yang pengaman ini tidak ada, kosong. Jadi ketika anak tadi masih penuh di 3 kelompok ini yang sudah selesai, dia harus ke yang pengaman, menyusun balok, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nah, itu. Jadi sudah ada 2 model pembelajaran yang dijelaskan. Oke. Nah, jadi strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran kelompok ini yang pertama, pengelolaan kelas. Jadi guru harus men-setting baik itu ruangan, perabot ditata dengan rapi, kemudian bagaimana penataan ruangan bagi pembelajaran kelompok itu harus diperhatikan guru. Kemudian ruang gerak anak itu juga harus leluasa. Tidak boleh anak yang berdempet-dempetan dalam satu kelompok atau dalam satu meja gitu ya. Kemudian disiapkan juga anaknya ada 5, kursinya ada 4. Nah, itu kan akan membuat anak berebutan nantinya. Jadi guru harus membuat
dalam satu kelompok itu anak nyaman, alat permainannya pun sesuai dengan jumlah anak, kemudian anak pun memiliki ruang atau space yang cukup untuk anak bergerak seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran pada model pembelajaran kelompok ini. Ya, kemudian langkah-langkah kegiatan ini tidak perlu Ibu sampaikan lagi ya. Kalau di langkah-langkah kegiatan ini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti ya. Kemudian ada yang terakhir kegiatan akhir itu atau penilaian. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut ya. Kegiatan model pembelajaran sudut merupakan pusat kegiatan yang berdasarkan minat anak ya. Ini menurut Schindler, Fisher dan Schonkoff tahun 2019. Pada pembelajaran sudut-sudut layaknya lebih bervariasi dan sering diganti. Ya, alat-alat yang disediakan disesuaikan dengan tema dan subtema yang sedang dibahas. Jadi model pembelajaran sudut ini bisa di-setting oleh guru berbasis sudut. Ya, ada contohnya sudut-sudut kegiatan, misalnya ada alat bermain dan perabot di ruangan diatur sesuai dengan sudut-sudut kegiatan. Itu bisa dicari ya sumber referensi lainnya, seperti apa model pembelajaran sudut, settingnya bagaimana gitu ya. Kemudian alat permainan yang disediakan di setiap sudut itu ada apa aja. Nah, itu nanti banyak sekali sumber-sumber referensinya. Ini sebagai pengantar. Kemudian ada model pembelajaran area. Ya, model pembelajaran area ada 10 area ya. Kalau di dalam pembelajaran area ada 10 areanya. Ada area ibadah, kemudian ada area balok, area bahasa, area drama, area matematika, ada area sains, ada musik, ada seni atau motorik halus, ada area pasir, ada area membaca dan menulis. Jadi contohnya kalau di area ibadah itu adalah seperti bagaimana tata cara sholat, kemudian tata cara berwudu, ada sejadahnya, ada mukena, peci ya, peci, ada kain sarung, kemudian ada juz amma atau Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kemudian di area balok juga ada seperti logo, warna-warna kendaraan tiruan gitu ya, ada rambu-rambu lalu lintas, ada kubus berbagai pola gitu ya. Nah, jadi itu alat-alat permainannya, sampai nanti ke ada area seni ya, seperti karton warna-warni ya, gunting, kertas menggambar gitu. Nah, yang terakhir itu ada model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran sentra ini banyak dinamakan dengan BCCT ya, Beyond Center Cycle Time. Sudah pernah mendengar itu? Pembelajaran BCCT? Nah, pembelajaran BCCT itu juga termasuk ke dalam model pembelajaran, namanya model pembelajaran sentra, ya. Nah, jadi di dalam model pembelajaran sentra ini ada namanya pijakan, ya, pijakan yang digunakan dalam mendukung perkembangan anak. Yang pertama, ada namanya pijakan lingkungan main, yang kedua ada pijakan sebelum bermain, ada pijakan selama bermain, dan ada pijakan setelah bermain. Jadi ada 4 pijakan yang digunakan dalam pembelajaran sentra, ya. Kemudian dalam pembelajaran model pembelajaran sentra ini juga dilakukan seperti sebelum melakukan bermain itu ada nama pijakan lingkungan main. Nah, pijakan lingkungan main ini nanti anak membentuk circle, lingkaran ya. Membentuk lingkaran dulu untuk menjelaskan, guru menjelaskan bagaimana kegiatannya yang dilakukan pada hari itu. Kemudian ada namanya menurut Xiong Li ya, tahun 2010, ada namanya sentra bermain. Kemudian ada juga main peran mikro, ada bermain peran makro gitu ya. Nah, jadi silakan nanti dicari apa itu permainan makro, ada apa itu main peran makro, apa itu main peran mikro. Nah, itu berbeda. Kemudian tadi definisi dari pijakan ya. Pijakan itu adalah skenario
yang harus disusun dan dilaksanakan, serta perlakuan yang akan diterapkan terhadap kegiatan bermain pada setiap anak. Jadi skenario aktivitasnya itu apa yang dilakukan anak itu ada di pijakan. Jadi di pijakan ini anak-anak itu selalu dalam bimbingan, diasuh oleh gurunya, diawasi, sehingga anak-anak itu betul-betul memperoleh manfaat dari aktivitas bermainnya itu, serta memperoleh pengalaman bermainnya. Ya, jadi di setiap sentra-sentra itu nanti anak memperoleh pengalaman. Jadi ada waktu Ibu S1 dulu, Ibu melakukan penelitian tentang BCCT di sentra agama gitu ya. Jadi memang di sentra agama ini namanya TK Hufaz. TK Hufaz itu sangat bagus sekali. Jadi pembelajaran sentranya itu bukan dalam satu ruangan itu dibagi-bagi menjadi 4 kelompok, bukan. Jadi dalam satu kelas yang kita kan kalau TK itu dalam satu kelas kan misalnya TKA, TKB, kemudian ada TPA, KB gitu ya. Namun ini enggak, dalam satu ruangan itu, jadi dia ada 5 atau 6 ruangan. Ya, ruangan 1 itu sentra agama, ruangan 2 sentra bahasa, ruangan 3 ada sentra matematika, ada sentra seni gitu. Jadi dibagi seperti itu. Nanti dari jam 8 sampai jam 10 anaknya berada di sentra agama. Apa yang dilakukan? Nanti anak di situ hafalan, kemudian setor ayat, kemudian ada alat permainan yang berkaitan dengan berkaitan dengan ibadah seperti itu ya. Kemudian di sentra bahasa berkaitan dengan buku cerita, kemudian alat permainan untuk bermain peran gitu ya, lengkap. Jadi ketika setelah selesai anak di sentra agama, nanti dia berpindah ke sentra bahasa misalnya atau sentra matematika. Nanti dia belajar lagi gitu. Di sentra matematika apa yang pelajari? Nah, misalnya menghitung ya, bermain puzzle atau menyusun balok beberapa tingkat gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi setiap sentra itu nanti gurunya tetap. Jadi gurunya tidak berpindah. Gurunya tetap di sentra masing-masing. Jadi anaknya yang berpindah gitu. Nanti dia berubah, gurunya ada di guru sentra bahasa. Seperti itu. Jadi itu yang sudah sesuai dengan teorinya. Itu yang Ibu lihat ya, pembelajaran sentra. Karena kalau kebanyakan di sekolah katanya sudah menggunakan sentra, namun dalam satu kelas itu disekat-sekat saja, itu tidak masalah. Namun ketika guru mengcover satu anak dengan satu guru dengan 20 anak itu kan tidak seperti Kasika tadi ya, tidak secara keseluruhan anak itu bisa dipantau perkembangannya seperti itu ya. Oke. Jadi sudah ada 5 tadi yang dijelaskan ya. Halo, sudah ada 5 ya dijelaskan model-model pembelajaran. Silahkan nanti ditambah mencari referensinya ya untuk yang lain. Oke. Itu model-model pembelajaran, seharusnya itulah yang dipaparkan oleh kelompok seperti itu. Jadi silakan kelompok untuk menambahkan materinya terkait dengan model-model pembelajaran. Kalau bisa lebih banyak dari yang Ibu jelaskan tadi. Ya, Ibu jelaskan tadi kan definisi model pembelajaran, kemudian ada ciri-ciri model pembelajaran, kemudian ada macam-macam model pembelajaran. Nah, kalau bisa bagaimana penerapan model pembelajaran, strategi guru dalam menerapkan, kapan dilaksanakan, itu ditambah oleh kelompok, ya. Lutfi dan kawan-kawan, ya, tadi. Jadi, silakan untuk berdiskusi, ya, di forum diskusi, ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kita pertanyaannya di forum diskusi saja. Oke? Ini hadir semua, ya. Ada 23 orang yang masuk ke sini. Semuanya ada berapa? 28 ya? Ada yang nggak masuk ya? Nggak masuk Zoom? Oke, alasan nggak bisa masuk. Ya, alasan nggak bisa masuk Zoom kenapa nih? Ada yang terkendala sinyal, Bu. Terkendala sinyal, Bu. Ada yang di tempat mati lampu. Di lampu. Ya, nanti
kelompok dilengkapi ya materinya, agar teman-teman yang nggak bisa join itu bisa membaca kembali materi di pertemuan ke-11 ini, gitu ya. Oke, kita lanjut di forum diskusi ya. Untuk